di rakaat pertamanya itu semuanya dalam keadaan berjamaah. Masalah nanti di rakaat kedua ada yang mufarokoh, itu nggak masalah, itu nggak jadi problem. Jumatannya panggasa, jumatannya panggasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa wa habibina syafi'in wa qaratina salam salam. Ana khususan abana wa ummatana wa jadatana jadatina wa syakhana wa khana jumlana astana sayyidina talibina. No khususan ma'alifatul kitab usulihim wa furuhim wa duriyatihim wa zabilahu bi alaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita sampai pada syarat sah sholat Jumat. Kalau kemarin syarat wajib, kalau sekarang syarat sahnya. Bagaimana biar sholat Jumat itu sah? Kalau kemarin kan siapa saja yang wajib untuk melakukan sholat Jumat. Sekarang bagaimana biar sholat Jumatannya itu sah, dianggap valid. Suruh tuh sihatil Jumati sitatun. Jadi syarat sholat Jumat itu ada 6. Syarat sholat Jumat itu ada 6. Yang pertama, kaunuha kulluha fi waktu zuhur. Jadi selama sholat Jumat itu dalam durasi sholat zuhur. Jadi selama sholat zuhur itu belum habis, maka sholat Jumatnya masih dianggap sah. Jadi selama durasi sholat zuhur dilakukannya gitu, nggak sampai keluar durasi zuhur. Terus syarat yang kedua biar Jumatannya itu dianggap sah, ya wa iqamatuha fi khuttatil balad. Jadi masih ada masih berada di dalam suatu daerah, dalam misalkan di daerah Cukir kita ya, berarti kita masih berada di daerah Cukir, belum keluar batas wilayah Cukir. Khuttatil balad itu batas wilayah ya. Jadi kita masih dalam wilayah daerah yang kita tempati. Terus wa antusollah ar-raq'atu al-ula minha jama'atan. Yang rakaat yang pertama itu dilakukan secara berjamaah. Misalkan tadi jumlahnya 40 orang ya kan, syarat sahnya Jumatan kan 40 orang, yang Syafi'i 40 orang. Nah, dari 40 orang itu di rakaat pertamanya itu semuanya dalam keadaan berjamaah. Masalah nanti di rakaat kedua ada yang mufarokoh, itu nggak masalah, itu nggak jadi problem. Jumatannya panggasa. Tapi kalau di rakaat pertama aja sudah ada yang mufarokoh dari 40 orang itu, maka Jumatannya nggak sah. Tapi kalau misalkan di rakaat keduanya baru ada yang mufarokoh, maka tetap dianggap sah. Terus syarat yang ketiga, wa kaunu musalliha arba'in minal mutawattinin. Dan para jamaahnya itu yang mustautin kemarin ya, penduduk aslinya itu ada 40 orang. Walaupun di kaul yang Syafi'iyah yang kemarin, orang mukim itu juga bisa menjangkepi dari jumlah 40. Tapi yang kaul asalnya yang Syafi'inya itu 40 yang mustautin, yang penduduk asli. Kalau yang mukim mereka wajib melakukan sholat Jumat, tapi nggak bisa menjangkepi dari jumlah 40 ini. Sedangkan yang beberapa kaul yang ashabus madzhab Syafi'i, ada yang mengatakan yang mukim itu bisa jangkepi. Alladzina tajibu alaihim, tadi yang mustautin yang wajib melakukan sholat Jumat. Kalau jumlah 40 itu ada anak kecil kayak umurannya Askara gitu kan, belum terkena beban khitab, belum terkena khitab untuk melakukan sholat Jumat. Jadi mereka
nggak bisa jangkepi 40. Jadi 40 itu memang yang terkena beban hitop melakukan sholat Jumat, bukan cewek. Nggak kehitung, perempuan nggak kehitung. Jadi walaupun penduduk asal, tapi kalau itu untuk jangkepi 40 adalah perempuan atau anak yang belum balik, ya itu nggak bisa menjangkepi 40. Itu kalau Syafi'iyahnya ya, walaupun nanti di di pendapat-pendapat yang pengikut mazhab Syafi'i ada ulama-ulama atau beberapa kiai yang memperbolehkan hingga 12 orang atau bahkan ada yang 3 orang kalau memang itu mendesak banget. Terus wa'adamu sabaki au muqaranati jumatin ukhra laha fi baladiha, dan dalam satu daerah itu ada satu Jumatan doang, nggak boleh ada mukoren, nggak ada yang barengi. Kalau ini sekarang satu desa aja udah banyak masjid, sudah barengan, saut-sautan. Kalau mengikuti Syafi'iyahnya udah batal semuanya itu. Tapi kalau menurut dari ijtihad pengikut mazhab Syafi'i itu boleh ketika memang mendesak, misalkan ada peperangan atau misalkan ada keadaan darurat atau misalkan sekarang masjidnya nggak muat, akhirnya mendirikan masjid lagi yang baru. Jadi ini disarahnya kan Allah tasbikuha autoqorinuha jum'atun ukhra fi biladiha fala tajuzu al jum'atu fi baladin wahidin. Jadi dalam satu daerah itu nggak boleh ada banyak, fala tajuzu al jum'atu fi baladin wahidin fi aksar min mawadhi wahid. Jadi nggak boleh ada banyak jumatan dalam satu daerah. Lakin idza ittasa'al balad, kalau memang sudah semakin meluas dan maksudnya penduduknya, komunitasnya, aw hasala khaufun fihi wala yumkinu ijtima'u ahlihi. Jadi untuk mengumpulkan satu penduduk dalam satu masjid itu la yumkinu fi jami'in wahidin jaza at-ta'addud, maka boleh untuk melakukan at-ta'addud, jumatan di banyak tempat tadi. Ya seperti yang terjadi di hari ini, jumatannya udah satu desa aja udah banyak masjid kan ya. Tapi kalau dulu itu harus dikumpulkan dalam satu masjid. Kalau sekarang mungkin ya kayak masjid jamek gitu kan. Dalam Jombang kan ada satu masjid jamek, di alun-alun itu di Mojokerto juga ada masjid jamek. Jadi satu daerah satu masjid jamek. Nah kalau semuanya dikumpulkan dalam satu masjid jamek, wah udah nggak muat. Nah itu karena sudah ittasa'a, sudah komunitasnya sudah semakin berkembang ya, sudah semakin banyak, maka untuk mendirikan di banyak masjid itu sudah menjadi keniscayaan. Dan itu yang dipegang, bukan yang dipegang, yang sudah terjadi di banyak daerah, termasuk yang kita tempati kan sudah banyak sekali. Maka kalau As-Syafi'iyyah wa adamu sabakin amu koronati jumatin ukhra laha fi baladiha, itu sudah tidak memungkinkan. Cocoknya ya sudah ulama yang bermadzhab Syafi'i. Wa taqaddumu khutbataini alaiha, dan didahului dengan 2 khutbah sebelum sholat Jumat. Kalau dulu sebelum kejadian, maksudnya kejadian itu jadi kejadian itu kan peristiwanya kan ketika sholat Jumat itu kan kanjeng Nabi kemudian ditinggalkan para sahabat kan gara-gara ada kafilah yang datang, terus akhirnya kan bubar, rebutan panganan kayak tinggal 12 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 17 orang. Nah itu yang kemudian menjadi patokan. Apakah yang sah itu 12 orang atau 40 orang, tapi di sini Syafi'i atau Imam Syafi'i 40 orang itu. Kalau secara bahasa ya 3 orang itu sudah jamak ya, sudah jamak dan sudah boleh melakukan sholat Jumat. Nah hubungannya apa? Dulu ketika sebelum kejadian itu khutbahnya itu seperti Idul Adha atau Idul Fitri.
Jadi sholat dulu baru khutbah. Itu Jumatan juga seperti itu. Jadi sholat dulu baru khutbah. Tapi setelah kejadian buyar gitu kan, para sahabat buyar, dibalik khutbah dulu kemudian baru sholat Jumat. Dan untuk udah kayaknya kalau dulu di Capton itu kayak semacam khutbah, tapi memang bukan ya esensi dari khutbah lah ya, esensi dari khutbah. Kalau di sini sekarang kan disampaikan dengan bahasa Indonesia. Kalau Syafi'iyah kan, kalau Imam Syafi'i kan harus dengan bahasa Arab, karena itu sudah wilayah ta'abudi, bukan bukan ijtihadi. Jadi disampaikan dengan bahasa Arab. Nah, untuk antisipasi itu dulu di Capton itu memang disampaikan dengan bahasa Inggris ya, karena memang penduduk asli memang bahasa Inggris terus nanti baru ketika masuk Jumat itu memang nyel bahasa Arab, tapi cuma lebih singkat, jadi cuma diambil rukunnya doang. Pesan takwa, pujian, puji terhadap Allah, salawat, terus marun pesan takwa, terus marun doa kan. Terus jadi esensinya rukun-rukunnya khutbah itu ada, jadi cuman singkat, enggak sampai 1 menit. Jadi ritual Jumatannya itu memang enggak sampai 1 menit. Khutbahnya. Jadi kalau di sini kan khutbahnya dijadikan satu ya, jadi kayak semacam 10 menit atau 15 menit itu kan. 10 menit atau 15. Kalau di sana itu diletakkan di luar ritual ibadah Jumat tadi. Jadi sambil menunggu orang datang itu ada penyampaian esensi takwa tadi itu, pesan-pesan mauidhah hasanah lah semacam itu, semacam 10 menit atau 15 menit. Nanti ketika sudah itu baru masuk ritual ibadah Jumat. Jadi ada khutbahnya singkat tadi nggak sampai 1 menit, kemudian sholat untuk menyiasati bersyafi'i tadi itu, bersyafi'i. Tapi kalau di Indonesia tetap panggah dijadikan satu ya. Itu aja yang bisa kita kaji. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Allahumma fa'alna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.